He's coming soon. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh kali ini dan kita siap memuji Dia. Haleluya. 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 Kuhani sama
kasih setiamu tak akan berada dariku. Biar gunung beraja dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan berada dariku. Haleluya, shalom aleichem. Kita itu, kita tunjuk kanan kiri, katakan kamu sangat istimewa. Haleluya, silakan duduk kembali saudara.
Kain Bokemenese Yusimai Kemukesana Rifka Raya. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat dalam tanganmu. Tetap kami berserah berseru kepadamu buat anak-anakmu ini Bapa. Ya, mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agama, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan keburukan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biar yang ada dalam diri hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sudah kami berduka daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh piratmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Daftar Elohim. Ya, Daftar Elohim kita kali ini saya beri judul yaitu pingsan. Saudara, saya memberikan judul Daftar Elohim kita kali ini pingsan. Nah, apa itu pingsan, saudara? Kita akan lihat, saudara. Nah, pingsan atau sinkop adalah suatu kondisi kehilangan kesadaran yang mendadak dan biasanya sementara yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Jadi, pingsan itu keadaannya sementara. Tapi kalau lama namanya koma. Jadi kalau dia nggak sadar sampai lama namanya koma. Tetapi kalau sementara itu namanya pingsan. Jadi pingsan atau sinkop adalah suatu kondisi kehilangan kesadaran yang mendadak. Hilangnya kesadaran secara mendadak, saudara. Dan biasanya sementara. Ini sementara, saudara. Kalau lama itu beberapa hari namanya koma, saudara, ya, yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Jadi orang pingsan itu karena aliran darah ke otak sama oksigen ke otak ini kurang, sehingga orang itu bisa pingsan. Nah, gejala pertama yang dirasakan seseorang sebelum pingsan adalah rasa pusing. Biasanya kalau orang mau pingsan itu pertama mesti pusing. Dia pusing dulu. Kenapa aku pusing ya? Kemudian berkurangnya penglihatan, artinya mulai kabur atau berkunang-kunang, saudara. Ya, penglihatannya berkurang dan rasa panas, tubuhnya sudah nggak stabil lagi, saudara. Selanjutnya penglihatan orang tersebut akan menjadi gelap. Nah, setelah berkunang-kunang atau mulai penglihatannya berkurang, hilang gelap atau hilang gelap aja, saudara. Dan tersebut dan akan menjadi gelap dan ia jatuh atau terkulai. Tahu-tahu jatuh atau terkulai, saudara. Di sini ada yang pernah mengalami pingsan? Ada? Angkat tangan. Oh, banyak. Jadi pernah mengalami pingsan. Nah, pingsan ini juga banyak disebabkannya. Bisa karena badannya yang kurang sehat. Ya, saudara. Yaitu sekali lagi karena badannya kurang fit dulu, sehingga nafasnya mulai nggak teratur. Sehingga kenapa kalau nafasnya nggak teratur, pasokan oksigen ke otak ini berkurang. Ada juga yang pingsan karena lapar. Ada? Ada, saudara. Wah, ini kok aku keringat dingin nih, gemeter nih. Sudah kerja keras belum sarapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi pingsan ini banyak penyebabnya. Tapi faktor utama orang pingsan adalah ini, saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu karena kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak ini berkurang. Makanya saudara, kalau kita pakai masker, tetapi kalau kita pakai masker terus menerus, sedangkan kita olahragawan atau kerja keras, bisa bahaya kalau sampai pasokan oksigen kita kurang. Misalnya kita sambil kerja keras atau olahraga lari atau nyepeda terus pakai masker. Nah, harusnya kalau orang kerja keras, saudara, ini pasokan oksigen ke otak ini 2 kali lipat. Ya enggak? Coba orang lari, biasanya napasnya cuma
enak biasa, begitu lari dia pasti akan lebih cepat. Nah ini harus dijaga saudara. Makanya harus kita tetap jaga kondisi dengan baik. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak juga saudara yang terjadi ya. Nih. Nah pingsan rohani, tadi pingsan secara fisik, pingsan rohani itu bisa terjadi saudara. Pingsan rohani artinya hidup. Orang pingsan itu hidup nggak saudara? Hidup. Orang pingsan itu tetap hidup, cuman hilangnya kesadaran. Jadi kesadaran normalnya ini hilang saudara. Sehingga seperti orang tidur, itulah orang yang pingsan. Nah pingsan secara rohani artinya hidup, dia tetap hidup saudara. Namun kehilangan kesadaran, kesadarannya hilang, atau rohaninya tidak sadarkan diri. Nah rohaninya nggak sadarkan diri sehingga dia berbuat dosa tapi nggak sadar. Itulah orang yang dikatakan pingsan rohani. Saya berpikir orang bisa saja orang pingsan rohani saudara. Kenapa? Hidup dia tetap aktivitas, bahkan pelayanan kehidupannya normal, tetapi saudara rohaninya itu pingsan. Kenapa nggak sadar? Contoh saudara, ya saya beri contoh orang yang pingsan rohani. Kita ibadah rajin, pelayanannya luar biasa, tapi Tuhannya nggak kenal. Paham saudara? Masa Tuhannya sendiri yang disembah, nggak paham siapa yang saya sembah? Ini pingsan, hidup tapi nggak kenal saudara. Makanya kalau orang pingsan kan nggak sadar ini siapa-siapa saudara ini kasih Tuhan. Nah, pingsan secara rohani artinya hidup namun kehilangan kesadaran atau rohaninya tidak sadarkan diri. Inilah orang pingsan secara rohani. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus 5 ayat 8, demikian davar Elohim. Hit oru hisamru lachem meot ki hasatan hat sorer etkem yatur ka arinohen wis haher el asar yevalea, yang artinya sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh-musuh Satan atau setan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Nah saudara, jadi setan itu mencari orang yang gak sadar, artinya pingsan secara rohani. Dia tetap hidup, tapi rohaninya gak sadar. Jadi berbuat dosa tapi nggak sadar saudara yang dikasih Tuhan. Nah setan itu berkeliling. Ya dikatakan sini, dia berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat dia telan. Artinya siapa yang dapat dia buat untuk jatuh ke dalam dosa saudara. Inilah orang yang pingsan secara rohani. Kita akan lanjutkan saudara. Ya. Nah davar Elohim mengajarkan kepada kita untuk apa saudara? Nah, davar Elohim mengajarkan kita. Jauh sebelumnya kitab suci sudah tulis untuk mengajar kita supaya jangan sampai kita itu pingsan rohaninya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan, davar Elohim ya. Yang pertama saudara, sadar. Tadi ayatnya sadarlah lawanmu itu si Satan. Jadi yang pertama Tuhan ajar melalui davar Elohimnya sadar. Kalau orang sadar berarti dia tidak pingsan. Amin. Amin. Jadi kalau orang sadar dia tidak pingsan. Sadar artinya kita tidak pingsan rohaninya. Atau artinya hidup namun hilang kesadaran rohaninya. Hidup pelayanan luar biasa, tapi dosanya jalan terus. Ini namanya pingsan rohaninya. Kayaknya pelayanan, karena sadar saudara, tetapi pingsan, dia nggak sadar. Sadarnya hanya fisiknya, rohaninya nggak sadar saudara. Oleh sebab itu sadar artinya kita tidak pingsan rohani. Nah orang pingsan itu tidak pernah lihat situasi. Ada orang pingsan begini saudara, aku harus pingsan tak boleh kasur sing empuk. Nggak ada. Ini coba kita lagi ibadah sini terus ada yang nggak enak badan, terus cari Mas Darius atau Mbak Yuni mana ya, saya mau pingsan tak pinjem kasurnya. Nggak ada. Tahu-tahu orang bisa jatuh saja saudara. Nah oleh sebab itu orang nggak sadar, makanya orang pingsan bisa dimanapun.
Dia lagi turun tangga jatuh ya bisa, naik motor karena kondisinya nggak fit jatuh ya bisa, naik sepeda atau mungkin lagi ke ladang atau lagi kerja atau pingsan, bisa saja orang itu mengalami yang namanya pingsan. Oleh sebab itu firman Tuhan, dapat Elohim mengajarkan kita sadar. Jadi sadar baik secara fisik, tetapi sadar juga secara rohani. Kalau orang sudah melayani Tuhan, melakukan hal rohani, harusnya sadar. Aduh Tuhan, selama ini saya mengikut Engkau, masa saya tidak mengenal Engkau? Banyak orang kenal Tuhan secara pribadi. Lawang secara pribadi kok Tuhannya sendiri nggak kenal, saudara? Iya nggak? Begitu ada yang memberitahu siapa Tuhan kita, Bapa kita siapa, Yahweh. Oh bukan itu. Nah kalau orang sadar harusnya tahu, saudara. Betul kan? Nggak usah susah-susah kita buka kitab suci. Ini pakainya kitab kita. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, di kamus ditulis Tuhan huruf besar semua, salinan dari Tuhannya Israel. Namanya siapa? Yahweh. Berarti kalau ada tulisan Tuhan huruf besar semua sebanyak 7.800-an kali, berarti aslinya Yahweh. Kan sederhana, saudara. Kalau orang sadar pasti paham. Lah kalau orang pingsan ya nggak ngerti. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sadar saudara. Supaya bukan hanya fisiknya. Kita melayani Tuhan luar biasa. Waduh Bapak Yahweh ajaib, saya menerima keajaiban Tuhan luar biasa. Tetapi dosanya jalan terus, gosipnya jalan terus, bohongnya jalan terus. Nah ini nggak sadar. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan hal itu. Yang pertama sadar, ya sekali lagi sadar. Jadi kalau orang sadar itu berarti normal. Kita melakukan, oh ini saya salah, ini berdosa, saya ini segala macam. Ini orang sadar, saudara. Seperti ini. Yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, berjaga-jagalah. Ayat di atas berkata apa? Sadarlah dan lawanlah Satan. Berjaga-jagalah karena Satan itu berjalan berkeliling. Dia seperti singa yang mengaum dan mencari mangsa untuk siapa yang ditelan. Yang kedua, berjaga-jaga. Artinya selalu waspada dan tidak membuka celah Satan atau setan untuk masuk dalam diri kita. Yang kedua, selain sadar harus jaga-jaga. Aduh, saya kok sudah mulai ini, badan saya mulai nggak enak nih. Ya jangan terus nekat, betul nggak? Orang naik motor kondisinya wah. Kalau bahasa Ibraninya perpet, tahu perpet. Nah, wis berkunang-kunang nih naik motor. Aduh, ini kenapa nih wis perpet nih? Waduh, kok matanya sudah. Ya jangan dipaksa, kalau dipaksa yo jatuh. Harus minggir terus turun, betul nggak sudah? Duduk dulu, kalau perlu ambil air putih minum yang baik supaya bisa tetap sadar. Nah kalau kita nekat, yo bahaya, saudara. Saudara yang dikasih. Yang kedua itu berjaga-jaga. Artinya waspada kita, saudara. Berjaga-jaga artinya selalu waspada dan tidak membuka celah setan. Kalau kita sudah tahu daftar Elohim, jangan pernah buka celah setan. Jadi banyak cara setan untuk berkeliling mengaum, mencari mangsa, itu banyak caranya. Wah ini suaminya kuat nih, imannya luar biasa. Dia cari istrinya. Suami istri kuat, doanya nih kuat. Anaknya suami istri kuat, tetangganya yang dipakai untuk memuji orang. Betul nggak saudara? Nanti tetangganya sudah luar biasa, teman gerejanya yang melayani, teman gerejanya kuat, teman pelayanannya. Jadi bagaimana setan itu memancing dengan luar biasa, saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa Satan itu waktu di Eden yang digoda oleh yaitu Hawa atau Hawa, kenapa nggak Adam duluan? Dia cari kelemahannya dimanapun. Jadi siapa yang paling gampang? Nah itu dibuka celah, saudara dikasih. Kadang ada orang, saya kuat, saya tidak akan pernah korupsi, saya tidak akan pernah mencuri, saya tidak akan pernah berbohong. Tapi begitu gosip, cepat sinarnya. Nah ini celah, saudara yang dikasih, menggunjing orang. Wah kayak itu habis beli TV, tapi ngutang. Nah gosip, saudara. Yang mau ngutang apa kan urusannya yang minjem, bukan urusannya kita, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan, berjaga-jagalah, artinya selalu waspada dan tidak membuka celah, saudara. Tidak membuka celah. Ini yang kedua. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga,
Lawanlah Satan. Jadi kalau kita sudah sadar, yang pertama ya, kita sudah sadar. Yang kedua yaitu dengan imanlah berjaga-jaga. Yang ketiga lawan, tidak diem saja. Yang ketiga itu dilawan, saudara. Jadi satu, sekali lagi apa yang pertama? Sadar. Kita tetap sadar. Yang kedua, saudara, berjaga-jaga. Jadi kita benar-benar waspada. Yang ketiga lawan. Kalau kita berurusan dengan setan, bukan kompromi, saudara, tetapi lawanlah Satan dengan iman yang teguh. Artinya penuh dengan keyakinan. Saya yakin saya bisa mengalahkan. Waduh, saudara yang dikasih oleh Bapak, saya ini kalau sudah lihat barang bagus pengennya beli saja, nggak punya uang yang ngutang. Nah ini saya harus lawan. Ya saya nggak mau ngutang nih, istilahnya gitu. Jadi melawan keinginan daging itu dilawan, saudara. Kenapa, saudara? Satan itu melawan dengan panah api. Dalam kitab Efesus, saudara, 6 ayat 16, lawanlah setan. Dia menebarkan dengan panah api si jahat. Artinya, saudara yang dikasih oleh Bapak, dilawan. Jangan sampai tidak. Oleh sebab itu yang namanya Satan lawan. Jangan setan malah begini, setan sini duduk manis bareng sama saya yuk, kita ngobrol. Nanti kalau sudah kenyang pergi yo. Ya itu namanya disuap, saudara. Ya setan dilawan. Kalau kita dalam diri kita, aduh saya masih suka berdusta nih. Setan dalam diri saya yang suka bohong nih, saya masih bisa perangi demi nama Yesus Almasih. Supaya kita tidak dusta lagi. Kalau kita sukanya emosional, teman-teman, setan emosi di dalam diri saya nih gampang kepancing. Berikan saya kesabaran Tuhan. Saya akan lawan dengan roh Bapa Yahweh yang penuh dengan kesabaran. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga itu dilawan setannya, bukan didiamkan saja. Paham sampai di sini, saudara? Amin. Kalau paham kita lanjutkan ya. Sekali lagi ada 3 hal yang kita harus lakukan. Cara dafar Elohim, ini cara dafar Elohim, cara firman Tuhan, bagaimana kita melawan Satan, yaitu harus sadar. Nah orang nggak sadar kita nggak bisa melawan setan, nggak bisa, saudara. Makanya harus sadar supaya tidak pingsan. Karena yang paling berat itu kalau kita nggak sadar, kita melakukan dosa tapi nggak sadar, saudara. Jadi kalau orang melakukan dosa tapi nggak sadar, nah ini kan Enjonak tahu, iya ini saya barusan ngambil barangnya orang, ini sadar, kita tahu, kita masih bisa lakukan. Tapi kalau nggak sadar, nah itu repot, saudara. Dosa yang kita tidak sadari, saudara. Kemudian berjaga-jaga, berarti harus selalu waspada. Makanya hidup kita ini 24 jam harus waspada. Jangan sampai kita membuka celah Satan untuk masuk dalam diri kita. Entah melalui suami, istri, anak, ekonomi, apapun, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berpikir bahwa wah itu orang itu uangnya banyak, mobilnya bagus, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, pasti nggak punya masalah. Siapa bilang, saudara? Justru orang ujian paling berat itu kalau banyak materinya. Karena keinginannya pasti banyak, betul nggak? Pengen inilah, pengen itulah, pengen ini, pengen itulah, banyak hal, saudara. Sama dalam dunia pelayanan, jangan pikir wah saat kita tenang-tenang, justru saat di puncak dunia pelayanan kita itu setan akan coba untuk menjatuhkan kita. Kemudian, saudara, ya di dalam kitab 1 Kefa 5 ayat 9 demikian dapat Elohim. Beemuna ta'amdu nekdu ke giforim wetek deun kisarot ka ele afrugam al akhigem asal ba'aret hema. Yang artinya lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi setan itu dilawan dengan iman yang teguh. Karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama ada di dunia sedang digenapkan dengan persaudaraan. Artinya toh sama orang bisa mengalami masalah yang sama, betul nggak, saudara? Mungkin, waduh saya masalah saya berat, padahal saudara ada orang yang jauh lebih berat masalahnya kita. Mungkin saat ini kalau kita berpikir, aduh Tuhan, masa sih saya hari ini cuma diberkati makan sama tahu sama tempe? Padahal saudara dikasih di luar sana banyak orang jangankan tahu tempe, mungkin mau makan nasi saja susah, betul nggak, saudara? Ada orang yang mengalami sakit Tuhan, aduh saya luar biasa, sakit badan saya nggak enak, badan saya menggigil, benar-benar luar biasa. Saudara tahu bahwa ternyata di ruang ICU banyak orang yang jauh hidup dan mati dalam kehidupannya karena melawan sakitnya. Betul nggak, saudara?
Kadang kita nggak sadar, kita baru mengalami masalah sedikit saja kayaknya sudah tertimpa gunung, masalah yang begitu besar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak, di luar sana banyak orang. Kalau sekarang saat ini saudara mengalami sakit, saudara lihat di ruang ICU banyak orang-orang keluarga yang menunggu saudaranya. Itu antara hidup dan mati, saudara. Namanya di ruang ICU itu namanya saja intensive care, saudara, unit. Artinya sangat intensif penanganannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bagaimana antara hidup dan mati orang sudah masuk ruang ICU. Kita baru ngalamin sakit sedikit sudah kayaknya mau mati, saudara. Ya enggak? Nah, padahal kalau kita harus nyadari, sama kalau hari ini kita cuma makan sama tahu atau tempe atau cuma sayur, saudara. Banyak orang di luar sana mau makan nasi saja, nasi itu seperti harta karun. Mungkin dia tidak menemukan nasi, saudara. Karena tidak ada makanan yang harus dia makan. Jadi artinya kita mengalami banyak hal yang jauh. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur. Dengan kita mengalami banyak masalah, dengan kita dicobai Satan, lawan setan itu dengan iman yang teguh. Bukan iman yang setengah-setengah, tetapi iman yang teguh. Amin. Jadi benar-benar dengan dikatakan di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gak ada orang melawan setan kok imannya tenang. Saya yakin makanya berapa banyak orang yang begitu menghadapi setan takut. Kenapa? Karena imannya setengah-setengah, saudara. Kalau orang punya keyakinan yang besar, banyak orang mengalami KKR misalnya, ibadah banyak kesembuhan. Kenapa dia mengalami kesembuhan? Memang sumber penyembuhnya adalah apa Yahweh bersama Yesus Masya. Tetapi orang itu dan si pendoanya punya iman yang teguh. Amin. Amin. Saya yakin saya doakan pasti sembuh. Yang didoakan bilang saya juga pasti sembuh. Klop, saudara, Bapak Yahweh pasti curahkan. Tetapi orang yang doakan dalam nama Yesus Masya, luar biasa doain. Si doain Allah, nggak mungkin sembuh hapus kayak gini loh. Nah, ya susah, saudara, karena dia sendiri meragukan dengan keimanannya, saudara. Ada orang juga mengusir setan. Dalam nama Yesus sama saya, setan keluar. Yang di sini ngomong setan masih tak pelihara, nyaman di sini kok. Ya gimana mau keluar, saudara? Ya kan? Masih, orang doa nih, pendetanya doa. Setan kebohongan keluar dari orang ini. Dia bilang, wong saya masih seneng bohong kok. Mau diusir-usir, saya masih kerasan nih, Pak Pendeta, jangan usir-usir saya. Ya gitu setannya, saudara. Nah, harusnya dengan keteguhan iman orang bisa terjadi kelepasan. Artinya benar-benar kekuatan yang luar biasa, saudara. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sikap hidup orang percaya dalam menghadapi setan, sikap hidup orang percaya dalam menghadapi Satan yang selalu mencari celah yang dapat membuat manusia pingsan rohani. Apa nih sikap kita ini ya? Sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Masya dalam menghadapi Satan, ya, menghadapi setan yang selalu mencari celah untuk membuat manusia pingsan. Nah, pingsan artinya orang yang membuat orang tidak sadar kalau dia melakukan dosa. Saudara, harus nggak sadar dia berdosa tapi nggak sadar. Apa yang harus kita lakukan? Sikapnya apa? Yang pertama, sikapnya saudara, pasrahkan kekhawatiran kita kepada Aba Yahweh Besem Yeshua Masya. Nomor satu, pasrahkan. Kalau kita punya rasa kekhawatiran, orang khawatir berarti dia ragu-ragu, betul nggak? Kalau dia ragu-ragu, waduh aku mengalami begini, aku begini, ini berarti orang ragu-ragu. Besok saya mau makan apa tidak, besok saya sembuh apa tidak, segala macam. Ini ragu-ragu, saudara. Nah, sehingga setan gampang mengintimidasi. Saudara yang kasih. Kalau kita melihat dunia yang sekarang terjadi, pasti orang bisa khawatir, bisa panik, saudara. Wah, usaha saya lagi banyak. Bagaimana nanti ini sampai nanti dunia seperti ini, nanti semua tutup, toko-toko semuanya nggak bisa apa. Kita khawatir, imun tubuh kita akan turun, saudara. Waduh, tetangga ujung sana sudah kena penyakit nih. Nanti tahu sampai sini mulai takut, nggak mau keluar rumah. Nah, saking ngumpet terus, padahal sebenarnya dia sehat, saudara. Akhirnya pikiran terus, justru malah stres, saudara. Harusnya kita tetap punya iman yang kuat dan teguh. Amin. Oleh sebab itu, saudara dikasih, pasrahkan kekhawatiran kita kepada Elohim. Artinya jangan pernah kita itu khawatir. Saya yakin saya pasti bisa, saya yakin saya pasti sanggup. Ini saudara yang kasih Tuhan. Ayatnya di sini 1 Kepa 5 ayat yang ke-7, ya. 1 Kepa pasal 5 ayat 7.
Dikatakan demikian dalam Elohim. Bekal Yehavken hasrihu alaiwahu yid'ak lahem, yang artinya sambil memasrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia sendiri yang memedulikan kamu. Nah, harusnya kita yakin. Dikatakan sih sambil memasrahkan segala kekhawatiran kita dalam menghadapi Satan, pasrahkan Tuhan, ini saya menghadapi serangan-serangan yang begitu berat dalam diri saya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, pasrahkan. Kenapa? Karena hanya apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach yang sanggup memedulikan kita. Mungkin tetangga kita cuek, mungkin teman pelayanan kita cuek, mungkin juga teman rekan pelayanan pekerjaan apapun cuek, masing-masing hidup sendiri-sendiri. Tetapi Elohim selalu memedulikan kita. Amin. Dia selalu memperhatikan kita, saudara. Oleh sebab itu jangan sampai kita dibuat digoncang, terus dibuat khawatir dan akhirnya kita justru malah jatuh dan drop. Kenapa banyak orang, saya pernah sering menemukan mendoakan orang yang sakit dalam kondisi sudah kritis pun orang bisa sembuh. Karena dia berani melawan penyakitnya dengan kuat. Dan dia punya iman teguh, saya pasti sembuh. Saya pernah mendoakan orang kanker payudara. Artinya dulu dia sampai kena sakit kanker payudara sampai 2, kanan kiri kena semua. Saya doakan dia dan saya bilang pasti sembuh. Sampai hari ini orangnya sembuh dan sehat. Amin. Kenapa? Dia punya keyakinan yang kuat. Saudara, ada orang yang kondisinya sudah kritis, bahkan dokter sudah bilang nggak sanggup menolongnya, tetapi sekarang pasti sembuh karena dia punya keyakinan. Tetapi kalau orang, aduh kayak masuk angin sedikit aja, aduh aku kayak mati, masuk angin aja kayak mati, saudara. Baru nggak makan sehari udah bilang, aduh hari ini aku kurang makan, wis hidup kayaknya udah kiamat. Masa cuma nggak makan sehari sudah kiamat, saudara? Padahal hidup di daerah begini luar biasa, saudara. Bener nggak? Coba kalau saudara kita nggak punya apa-apa, saudara, saya ini kalau di rumah bersyukur, nggak apa-apa. Mas punya itu nggak cabai? Tak kasih cabai ya loh. Nah di daerah itu lebih enak, saudara. Artinya dia, baru nggak itu aja kok sudah panik, saudara. Saya yakin sudah dikasih oleh Bapak ya. Apalagi kalau kita di dalam lingkungan hal yang rohani. Oleh sebab itu sambil memasrahkan. Nah kita khawatir hari ini, baik yang ada di sini maupun dimanapun, yang khawatir serahkan semuanya kepada Elohim. Amin. Kitab Tehillim pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh, percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Amin. Jadi serahkan hidup kita ini kepada Bapak Yahweh, terus percaya. Nah kita sudah serahkan kepada Bapa Yahweh dan percaya, maka Yahweh akan bertindak buat kita. Amin. Coba kalau saudara nanam nandur nih, ini kayak yang di Kasiran Cimero. Begitu saya nanam, saya yakin mulai saya nanam sampai selesai Tuhan berikan yang terbaik. Aku rasa mikir, amin. Orang sambil dino didelok iki wis tumbuh sedilo, apalagi sampai pakai meteran. Waduh, ini kok tumbuh brokoli baru segini ya. Enggak perlu dimeterin, pasti nanti hasilnya bagus. Amin. Harus punya keyakinan yang luar biasa, saudara. Dan itu harus dengan keyakinan. Khawatir kita dibuang. Yang kedua, yakin. Nah, yakin ini berarti kalau sudah tidak khawatir, pasrahkan khawatir kita sama Tuhan, yakin. Yakin dan percaya dengan iman. Harus yakin terus percaya dengan iman lagi, saudara ya. Bahwa Elohim kita ini lebih besar dari masalah kita. Amin. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Karena apa, saudara? Kuasanya dari dulu, sekarang ini, sampai nanti selamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yakin dan percaya dengan iman bahwa Elohim kita ini jauh lebih besar. Wong kita punya Tuhan yang besar, masa masalah kecil dianggap besar? Betul nggak? Wong masalah besar aja dianggap kecil sama Tuhan kok. Betul nggak, saudara? Kalau kita punya Elohim yang besar, saudara, masalah yang besar itu jadi kecil di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan kita jangan sampai masalah yang kecil tadi dianggap besar. Kita nggak bisa kalau masalah kecil itu dianggap besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini HP, ya, ini ada HP nih. HP ini besar apa kecil, saudara? Kecil, yakin? Karena saudara lihatnya dari situ, betul? Sehingga saudara melihat HP ini sangat kecil. Artinya kalau saudara melihat, wah padahal HP ini besar, tapi saudara lihatnya dari
masalahnya jadi kecil. Tapi kalau HP ini kamu tempelin di sini, besar apa kecil? Ya besar, saudara, gak kelihatan semua kok. Paham saudara? Paham ya? Coba ini kalau saya tak tahu sini. Ini yang Pak Nowo duduk di mana, Pak Yosef di mana, Pak Untuk di mana, nggak tahu saudara. Kenapa? Karena masalahnya nutupin. Jadi masalah yang kecil ini saudara jadi besar buat kita. Tetapi kalau kita memasrahkannya kepada Bapa Yahweh, masalah yang besar ini akan diambil Tuhan, jadi masalahnya kecil saudara Pak Tua. Paham saudara? Jadi harus yakin kalau Tuhan kita ini besar, ya kita harus meyakini. Kenapa saudara? Yakin dan percaya dengan iman bahwa Elohim kita jauh lebih besar dari masalah kita. Kalau Tuhan kita itu besar, maka masalahnya menjadi kecil. Amin. Tetapi kalau kita menganggap Tuhan kita kecil, ya masalahnya yang besar. Saudara, banyak orang yang mengalami pergumulan. Makanya saya kalau orang, saya beri contoh nih saudara, kayak si murid-muridnya Yesua. Saudara bayangkan, murid-murid Yesua katakan, ayo mari kita bertolak ke seberang. Yang ngajak siapa saudara? Yesua. Ayo kita bertolak ke seberang. Kita naik perahu bertolak ke seberang. Di dalam perahu ada Yesua enggak? Ada Yesua. Yesua Elohim bukan? Yesua Tuhan bukan? Semua dalam kuasanya. Cuman perahunya kecil, sedangkan danaunya besar saudara. Tetapi di situ ada Tuhan. Begitu diserang angin sakal, angin gelombang yang besar, muridnya ngomong apa? Guru-guru kita binasa. Saudara, saya yakin gak mungkin akan binasa. Kenapa? Di dalamnya ada Yesua. Sama dengan kalau kita punya gereja, punya kehilat, punya knesia, kita punya Bet Elohim, punya keluarga, punya rumah tangga, punya pekerjaan, di dalamnya ada Yesua, perusahaan kita nggak mungkin bangkrut. Gereja kita tetap akan berjalan luar biasa. Rumah tangga kita tetap akan berjalan. Kenapa? Karena ada Yesua. Tetapi apa yang terjadi saudara? Muridnya Yesua, talmidimnya Yesua, tidak pernah melihat Yesua, tidak memposisikan Yesua menjadi Tuhan yang dahsyat. Sehingga dia berkata apa? Guru kita binasa. Mau ada Tuhannya kok kita binasa saudara. Makanya seperti tadi saya kasih contoh saudara, baru gak makan sedikit sekali mungkin, apalagi itu telat, gak usah makan seharian lah, telat aja. Kudu nilai masak jam 10 udah selesai, ini jam 12 belum ada makanan. Wah wis kesel, buka tudung sajinya orang apa-apa. Waduh, kiamat ini gak iso mangan ini. Aduh saudara, lah Tuhannya kemana saudara? Kalau kita punya Tuhan yang hebat, sama dengan muridnya, sudah tahu ada di dalam kapal, harusnya lebih hebat siapa? Mau secara muridnya semua para nelayan, hampir semuanya nelayan. Nelayan itu pasti tahu. Coba sekarang saya tanya, saudara siapa yang pernah naik perahu? Nah, hampir semua naik perahu ya, kapal atau perahu. Sekarang ayo kita jalan-jalan ke Parangtritis terus naik perahu, berani saudara? Waduh, roh mbak wis takut dulu saudara. Tapi bagi orang-orang sana yang nelayan ya biasa, betul gak? Saya pikir coba kalau kita ke tempat penyeberangan di Merak atau Bakauni sana, itu dari kapal tuh orang kadang lemparin duit ya, ceburin. Nanti anak-anak dari sana nyebur ke laut terus untuk ngambilin uang-uang itu. Coba saudara berani? Jebur sekolah kapal, jebur untuk nyiram, apalagi ngambil duit. Jangankan jebur. Lawan kolam renang sih sak dengkul loh yang jebur gemeter, saudara. Nah ini kenapa? Karena kita tidak ada di situ. Di laut, di danau, muridnya harusnya jauh lebih jago, betul nggak? Dia nelayan, mana gelombang, kapan waktunya. Nah apalagi ada Yesua, karena tidak pernah memposisikan Tuhan Yesua itu sebagai Tuhan yang dahsyat. Padahal saudara, waktu Yesua menyembuhkan muridnya ada nggak? Waktu Yesua menyembuhkan orang lumpuh ada nggak? Harusnya lihat keajaiban yang terus dibuat Yesua, harusnya semakin kuat imannya. Tapi baru menghadapi gelombang, dia ngomong kita binasa. Masa sih cuma loro untuk bilang waduh kiamat ini loro untuk? Masa cuma sakit gigi? Padahal orang yang di ICU di rumah sakit kondisi kritis, dia berjuang untuk hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang kita sudah pelajari. Makanya
Yang kedua, yakin dan percaya. Amin. Dengan iman bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Jangan sampai nanti Yesus ngomong, hai orang yang kurang percaya, di mana imanmu? Masa kita sudah lihat keajaiban Tuhan? Sini yang sudah sering lihat keajaiban Tuhan siapa? Hampir semua lihat keajaiban Tuhan. Saya banyak sekali melihat keajaiban yang Elohim buat. Itu jadikan kekuatan. Kalau saya pernah sakit kritis ditolong Tuhan, masa sih cuma masuk angin saya nggak ditolong Tuhan? Paham saudara? Artinya seperti itu. Kalau saya sudah lihat keajaiban, wah besok saya harus bayar kontrakan nih, atau saya bayar cicilan motor, cicilan rumah nih, bayarnya sampai 3 juta. Dulu saya punya tanggungan 10 juta aja Tuhan bereskan. Masa yang cuma 1 juta nggak bisa? Paham saudara? Ini menjadikan motivasi kekuatan yang luar biasa. Amin. Lihat lanjutnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian jawab Elohim. Wa atem yiradai me'et Elohim. Himhem wa et nefei seker bicak dem kigadolu asar itkem me asar itam ba'aret. Kamu berasal dari Elohim. Sekarang saya tanya, kamu berasal dari mana? Elohim. Dari Elohim. Hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Amin. Amin. Jadi saudara, ayat ini begitu menguatkan kita. Perhatian, kamu berasal dari Elohim. Kita berasal dari Tuhan. Kewargaan kita ini dari Samayim. Amin. Jadi kalau kita berasal dari Elohim, dan hai anak-anak kita itu saudara, dan kamu telah menaklukkan mereka. Kita sudah sering menaklukkan masalah kita. Kita sering mengalahkan masalah kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, karena dia yang ada di dalam kamu, artinya Yesua yang di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia. Padahal yang di dunia ini banyak orang yang mengucilkan kita, orang yang mencemooh kita, orang yang menjatuhkan kita, orang yang memaki kita, orang yang memarahi kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang katakan Yesua, yang dalamnya Yesua itu lebih besar. Saat Yesua ada di kayu salib, katakan semuanya sudah selesai. Semua kepahitan, caci maki, hinaan ditanggungkan ke Yesua. Jadi jauh sebelum kita ngalami, Yesua lebih dulu. Amin. Jadi kalau Tuhan kita lebih besar, saudara, daripada dia yang ada di dunia, berarti Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita alami. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita terjadi pingsan rohani. Ibadah pelayanannya rajin, ibadahnya rajin, Tuhannya sudah dahsyat, tapi orang sadar. Harus sadar, amin. Amin. Bahwa saya tidak mau pingsan rohani saya. Pingsan jasmani enggak mau, apalagi pingsan rohani. Karena kalau orang pingsan, satu, apa yang terjadi? Ngerepotin orang. Betul nggak? Betul. Nggak ada, wah Pak Nowo jatuh, wah Pak Nowo gede menabot, malas aku ngangkat. Mesti ditolong, nggak mungkin mau besar mau kecil. Namanya orang jatuh pasti ditolong. Wah begitu jatuh cepet, wah ayu meni, wah tak tolongi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang nolong nggak mungkin seperti itu. Begitu menolong, wah wis ompong kabeh males iki, nggak ada. Pasti ditolong semua, betul nggak saudara? Nah artinya kalau orang pingsan, satu, pasti harus melibatkan banyak orang nolong. Belum nanti repotnya dibawa ke rumah sakit, banyak hal. Makanya jangan sampai pingsan. Paham saudara? Saya pernah ngalamin pingsan pas sakit kemarin, ya berarti hampir 1,5 tahun yang lalu. Saya benar-benar di dalam bawah sadar. Saya nggak lihat ini apa. Bisa ngomong tapi nggak sadar, karena pingsannya bukan karena pingsan sakit, pingsan karena dibuat, karena dibius, saudara. Sampai saya nggak tahu siapa ini, saya ngomong apa nggak tahu, tapi katanya saya ngomong, saudara. Ya katanya gitu. Yang saya ingat, saudara, setelah saya dibilang ibu gembala bilang gini, Ma, itu operasi wis bayar belum gitu ya? Operasinya udah bayar belum? Padahal dia dengan semangat langsung masuk bagian belakang, saudara. Saya kan di tengah. Wah ya belum ternyata. Masa wis dioperasi belum bayar. Akhirnya turun bayar. Sudah gitu, tapi saya ngomong apa nggak sadar, saudara. Itu parkir udah bayar belum? Sudah dikasih.
berapa, jangan pelit kita gitu ya ngomong gitu ya. Oh pelit, makanya waktu saya kontrol ke sana tukang parkirnya minta saja karena saya udah ngucap saudara, nggak tahu udah dikasih berapa, tapi habis itu selesai. Dan betul begitu pagi itu saya nggak ingat ini siapa sama, begitu saya udah muntah, mungkin karena biusnya keluar baru saya sadar, oh ini Pak Nowo, ini Riel, ini baru saya sadar saudara. Oh ini baru ngerti ini siapa gitu. Tadinya ya nggak ngerti, yes, kok ini kayak gimana nggak sadar. Tapi kalau ini kan masih, tapi orang yang pingsan bener-bener kan nggak inget siapa-siapa saudara. Karena isinya apa? Gelap. Itu seperti waktu habis pas dibius pertama wis langsung nggak sadar, nggak inget siapa-siapa, nggak sadar. Nah ini yang terjadi. Oleh sebab itu sekali lagi ayat ini ayat yang begitu luar biasa menguatkan kita. Yaitu apa? Kamu berasal dari Elohim. Hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini menaklukkan semua masalah. Amin. Amin. Entah masalah utang piutang, entah masalah kebohongan, entah masalah cacian, makian, seperti Yesus sudah menaklukkan semua masalah kita. Ya. Karena Dia yang ada di dalam kamu, Yesus, Ruah Kudus di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang di dunia atau masalah kita. Amin. Amin saudara. Yang terakhir, ya, saudara bangkit berdiri ya, supaya kami bisa melani. Saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sadar dan berjaga-jagalah bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach, supaya kita jangan sampai pingsan rohani dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, amin. Yes. Jadi tepuk tangan silakan, silakan duduk saudara. Mari kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita angkat pujian Tevilah Yabes.